Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab adalah salah satu kitab penting di dalam kegiatan takhrijul hadis. Karena kitab ini menyajikan informasi terkait dengan biografi para sahabat Nabi yang notabene merupakan salah satu yang meriwayatkan hadis, yaitu pada tabaqah sahabat. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Abdul Bar, terdiri dari 2 jilid, masing-masing jilid terdiri dari 2 juz. Pada jilid yang kedua, yaitu pada juz yang keempat, di halaman 171 kita akan menemukan nama yang sesungguhnya tidak asing lagi, yang sempat viral disebut-sebut di media sosial belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri daripada Rasulullah atau Ummul Mukminin. Kita ingin tahu bagaimana Ibnu Abdul Bar menyajikan informasi terkait dengan Siti Khadijah di dalam kitabnya yang berjudul Al-Isti'ab fi Asma'il Ashab. Qala al-muallif rahimahullah, Aisyah radhiyallahu anha adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dan merupakan istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Aisyah di dalam tidur beliau. Jadi Rasulullah pernah bermimpi bertemu dengan Aisyah di dalam tidur beliau, yang sedang menggunakan atau memakai pakaian dari sutra. Dan setelah mimpi itu berlalu, dan setelah beberapa saat kemudian Siti Khadijah pun meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan, seumpama mimpi ini benar dari Allah Subhanahu wa taala, tentu akan menjadi terbukti. Dan memang betul, fatazawwajaha ba'da mauti Khadijah. Akhirnya Nabi menikahi Siti Aisyah setelah meninggal atau wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. 3 tahun setelah wafatnya Siti Khadijah. Menurut informasi dari Ibnu Syihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma pada bulan Syawal, 10 tahun setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, atau 3 tahun sebelum terjadi peristiwa hijrah. Dan Nabi baru mengadakan walimatul urus dengan Aisyah di Madinah pada bulan Syawal. Di bagian atas, di bagian awal daripada informasi ini disebutkan bahwa Rasulullah menikahi Aisyah itu ketika berada di Mekah, sebelum terjadinya, ada mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Selanjutnya, informasi yang lain adalah bahwa Aisyah pernah bercerita bahwa dirinya dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Siti Khadijah. Ini merupakan penguatan bahwa memang Rasulullah menikahi Siti Aisyah setelah meninggalnya Siti Khadijah. Selanjutnya pada halaman 172 diceritakan dari Al-Aswad dari Aisyah pernah menceritakan juga informasi yang lain bahwa beliau dinikahi, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikahiku pada saat berusia 7 tahun dan membangun rumah tangga bersamaku pada usia 9 tahun. Dan Rasulullah wafat pada saat itu Aisyah masih berusia 18 tahun. Abu Umar pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menikahi seorang gadis pun selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Masruq mengatakan, saya melihat para sahabat senior bertanya tentang faraid kepada Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Abi Rabah pernah bercerita, Aisyah adalah orang yang paling faqih, orang yang paling baik, dan orang yang paling alim pendapatnya secara umum. Hisham bin Urwah dari ayahnya pernah mengatakan bahwa ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pakar, yang lebih alim di bidang fikih, dan tidak pula di bidang pengobatan, dan tidak juga di bidang syair daripada Aisyah.
Jadi Aisyah lah yang paling pakar dalam hal tersebut. Az-Zuhri pernah mengatakan, seumpama ilmu yang dimiliki Aisyah dikumpulkan dan dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja ilmu yang dimiliki Aisyah lebih unggul. Kemudian diriwayatkan dari Amr bin As, beliau pernah menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa di antara orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab Aisyah. Kemudian beliau menanyakan lagi kepada Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki, Rasulullah menjawab ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada halaman berikutnya, halaman 173, kita akan mengetahui tentang masa wafatnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa tufiyat Aisyah, Siti Aisyah wafat atau meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Pendapat yang lain mengatakan 58 Hijriah, yaitu pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan, dan beliau dimakamkan pada malam hari setelah salat witir di Baqi'. Sempat juga Abu Hurairah melaksanakan atau menyalati beliau, dan ada beberapa orang yang disebutkan di sini, ada 5 orang yang ikut dalam prosesi pemakaman beliau, yaitu Abdullah dan Urwah, keduanya adalah anak Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar. Demikianlah sejarah singkat seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab terkait dengan kehidupan atau sejarah hidup Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.